makanya setan-setan itu ada ditempatkan di gua-gua yang gelap. 2+2 tempat. Nah, makanya kalian jangan masuk ke dalam gua. Entar dirasuki setan, keluar dari sana mengaku utusan Tuhan. Oke ya. Makanya setan-setan itu masuk ke dalam gua-gua. Lah Tuhannya aja dikuburkan di dalam gua. Jadi yang bangkit di dalam gua, tiba-tiba jadi Tuhan itu siapa nih Kana? Kamu juga jangan lupa 1 Raja-Raja 19 nomor 9 apa dikatakan? Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat jika agangan Tuhan. Assalamualaikum, Bunda Nora Ritonang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenapa langsung tiba-tiba mau naik? Sebenarnya saya tidak mau naik, karena saya pengen istirahat aja dulu ya kan. Tapi Mikana waktu mengatakan, kenapa mesti iblis disuruh sujud kepada manusia bla 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 bla, ya kan begitu. Mikana ini kayak orang yang amnesia atau bagaimana, yang kepalanya sudah diantuk 100 kali ya kan, nggak tahu. Dia lupa kalau iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam bukan berarti sujud penyembahan. Dia tadi sudah membacakan konteks arti sujud. Artinya apa? Menghormati. Kenapa? Karena makhluk Allah, makhluk Tuhan yang sempurna hanyalah manusia, Mikana. Bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan, bukan batu ataupun apapun. Hanya manusia yang sempurna. Karena apa? Memiliki akal dan diberikan akal dan otak. Bedanya apa kepada hewan? Hewan ada otak, ada insting, tapi tidak memiliki akal. Manusia diberikan rasa, diberikan nafsu. Nah, jin ataupun malaikat apakah punya rasa nafsu dengan hawa nafsu dengan hasrat? Tidak. Maka disuruh sujud bukan berarti untuk menyembah Mikana, tetapi dia lupa Tuhannya itu dicobai iblis. Yang mencobai manusia, yang menggoda manusia iblis. Yang mencobai manusia itu Tuhan. Tuhan ada pula dicobai iblis. Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan yang mencobai iblis. Harusnya kan? Ini enggak. Tuhan menciptakan iblis, iblis yang mencobai Tuhan. Dengan entengnya pula iblis membopong Tuhan kamu tuh ke bumbungan dan disuruh apa? Terjun. Ini apa Mikana? Setahu saya, ya, iblis itu menggoda. Setan itu menggoda manusia. Tuhan menciptakan, bukankah Tuhan menciptakan iblis juga di dalam Bibelmu? Dia adalah malaikat yang akhirnya dia membangkang disebut Lucifer, akhirnya diturunkan dia dari apa? Surga. Ya kan? Tapi masalahnya pula, iblis yang diturunkan dari surga, hasil ciptaan Tuhanmu, iblis pula yang menggoda Tuhanmu. Sejarah di dalam Islam tidak pernah iblis menggoda Tuhan. Iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Karena dia sombong, Mikana. Bukan karena dia ingin minta disembah. Nah, kalau di dalam Bibel kau, apa dikatakan Yesua kepada iblis? Sebab ada tertulis, sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Berarti apa? Tuhan kamu minta disembah. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga mengatakan dia minta disembah. Jadi iblis dengan Tuhan, apa bedanya Mikana? Tuhan kamu roh, iblis juga roh. Yang menciptakan iblis Tuhan kamu. Yang menggoda Tuhan kamu iblis. Yang mematikan Tuhan kamu di kayu salib atas bisikan iblis. Jadi iblis di sini berkarya sebenarnya Mikana. Beda di dalam Islam. Islam iblis tidak berkarya. Begitu loh. Ya, udah belum kita kontak langsung ini ya. Sebentar dulu. Jadi Mikana, baik-baiklah kamu bernarasi tentang keiblisan di dalam Bibel kau. Karena di dalam Bibel kau iblis lebih berjaya daripada iblis di dalam Islam. Lanjut. Oke, jadi gini ya, langsung kita counter. Nggak ada ya, Tuhan Yesus Hamasi itu mati karena perbuatan si iblis. Tidak ya teman-teman, itu dulu yang pertama, supaya langsung ke counter. Tuhan Yesus Hamasi yang mengalami kematian dan kebangkitan itu atas kuasanya sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Tuhan Yesus Hamasi berfirman, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, kalau dikatakan si Nora ya, kalian kan sujud nih, sujud kepada Tuhan kalian. Nah, sementara Tuhan kalian menyuruh ya, malaikat sujud kepada Adam. Terus iblis menolak. Malah iblis yang bersalahkan. Di satu sisi Tuhanmu mempersalahkan iblis, di satu sisi Tuhanmu mengutus setan-setan untuk melakukan apa? Maksiate. Kamu bilang Tuhanmu melak NAK ya. Di satu sisi Tuhanmu malah bekerja sama dengan setan. Tuhanmu mengutus setan-setan tuh. Coba tuh Maryam 83 pura-pura nggak tahu kayaknya Sinora ini. Tuhanmu malah mengutus setan-setan supaya manusia melakukan apa? Kejahatan. Ya Tuhan. Apa yang saya tanyakan tadi itu, ya, kenapa Tuhanmu langsung main usir Adam? Si Ustadz El nggak bisa jawab, malah muter ke sana, muter ke sini, mempersalahkan isi kitab suci saya, ya kan? Kenapa Adam tiba-tiba diusir?
perintahnya ketika dilanggar ada konsekuensinya, ya, makanya diusir. Ini kan tiba-tiba Tuhanmu main usir aja si Adam tuh. Lagi pula kalau si Satanos mencobai Tuhan Yesus HaMashiach, enggak apa-apa. Karena apa? Dijawab tuh di Yakobus 1 ayat 13 bahwa Elohim tidaklah dapat dicobai oleh si jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Karena apa? Berhasil nggak si Satanos mencobai Tuhan Yesus HaMashiach? Tidak. Karena Tuhan Yesus HaMashiach dicobai Satanos di Matius 4 ya. Satanos berkata ya, jadikanlah jadikanlah batu itu menjadi roti. Makanya Tuhan Yesus HaMashiach menjawab, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Kemudian Satanos meminta, wah sembahlah aku. Tapi Tuhan Yesus HaMashiach menjawab apa? Engkau yang harus menyembah Yahweh Elohimmu. Artinya si Satanos nggak bisa mencobai Tuhan Yesus HaMashiach, nggak berhasil. Karena apa? Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri, dan juga jangankan mencobai Tuhan, dia aja melawan Tuhan, memberontak ya. Itu adalah malaikat yang jatuh. Yesaya 12 ya. Yesaya 12, itulah makanya si Satanos ini diusir dari surga. Dulu dia bukan si Satanos disebut ya. Karena Satan itu adalah kata sifat yang artinya pembangkang, penipu, penyesat ya, atau melawan Tuhan. Makanya di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 ya. Bahwa di sini tertulis firman Tuhan. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Hilal bin Sahak. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim. Dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Jadi malaikat yang diciptakan Yahweh itu mau menyamakan diri dengan Yahweh. Dan itu adalah suatu kesombongan. Makanya malaikat yang jatuh itu diusir dari surga, yaitu di Wahyu 12. Dia perintahkan malaikatnya Mikael mengusir malaikat-malaikat yang jatuh itu, yaitu setan, dari surga. Makanya setan-setan itu ada ditempatkan di gua-gua yang gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, makanya kalian jangan masuk ke dalam gua. Entar dirasuki setan, keluar dari sana mengaku utusan Tuhan. Padahal setan yang mengutus, ya kan? Jadi jangan masuk ke dalam gua, saudaraku. Karena 2 Petrus 2 ayat 4, setan-setan itu disimpan di dalam gua-gua yang gelap. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu mengusir Adam tiba-tiba main usir aja gitu loh? Terus malah Tuhanmu suruh sujud kepada manusia. Si Satan, si iblis nggak mau, malah dipersalahkan si iblis. Di satu sisi Tuhanmu mengutus iblis untuk melakukan apa? Kejahatan. Oke, udah ya. Kita juga nggak usah panjang lah. Oke ya. Makanya setan-setan itu masuk ke dalam gua-gua. Lah Tuhannya aja dikuburkan di dalam gua. Terus datang Maria Magdalena di dalam Yohanes. Maria Magdalena melihat di dalam gua itu muncul sosok manusia. Ternyata Yesua, ya kan? Jadi yang bangkit di dalam gua tiba-tiba jadi Tuhan itu siapa nih? Karena kamu juga jangan lupa 1 Raja-Raja 19 nomor 9 apa dikatakan? Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan kamu juga masuk ke dalam gua kepada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Jangan lupa kok Mikana, tapi poin di sini Mikana, yang di dalam gua kalau keluar jadi nabi itu biasa. Tapi kalau di dalam gua dikubur ada Tuhan, keluar jadi Tuhan lagi, itu luar binasa Mikana. Ya, jadi jangan lupa Tuhan kamu mati di kayu salib, masukkan ke dalam gua, keluar jadi Tuhan. Jangan lupa Mikana. Ya. Terus Mikana mengatakan begini, ya, Nora, kamu tuh mengutus setan-setan. Oh Mikana, kamu lupa di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, apa dikatakan di dalam Bible kamu sendiri? Apa dikatakannya? Begini Mikana. Dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lah Tuhan kamu mendatangkan kesesatan juga, sehingga mereka itu percaya akan dusta. Makanya Tuhan kamu jangan mendatangkan kesesatan dong Mikana. Tapi lebih parah. 2 Tesalonika 2 berapa? 2 nomor 11. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Oke, saya lanjut lagi biar saya tidak lupa. Ya, bilangan 31 Mikana, kamu baca mulai dari 1 sampai yang terakhir. Terserah kamu mau potong-potong, tapi poinnya dari situ apa Mikana? Apa dikatakannya kepada nabinya? Bumbunlah semua perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Loh Mikana, bagaimana kalau ada janda yang suaminya meninggoy, yang mereka bercerai misalnya ya kan? Nah, itu dibumbun juga. Wih, kasihan Mikana. Bagaimana yang mereka masih hidup suami istri Mikana? Karena mereka sudah tidak perawan lagi Mikana. Harus dibumbun juga. Tapi herannya saya, nggak apa tujuan Tuhan kamu mengumpulkan perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh? Mau diapain Mikana? Kamu bilang di mana? Apa? Yang mana? Bilangan 31 Mikana. Kamu masa nggak baca tapi kamu pengikut Yesus Mas ya? Ya kan karena kitab suci kita tebal, bukan kayak kitab kalian, tipis. Oh, tebal juga Al-Qur'an kok. Cuman begini poinnya di sini Mikana. Nanti kan sebenarnya sudah dijelaskan sama Ustadz El, kenapa iblis itu diusir? Ya memang iya, jangan kan diusir. Sementara itu pada waktu itu iblis itu mau dilaknat, mau dimatikan, tetapi dia minta ditangguhkan sampai hari akhir zaman.
No problem kalau Mikana tidak mempercayainya, ya kan? Tapi poinnya di sini ketika dia mengatakan Tuhan kamu mengutus setan-setan untuk berbuat MAE kata-katanya, ya kan? Tapi lupa Mikana, Tuhan kamu satu, mau menyuruh untuk membumbun perempuan-perempuan yang tidak perawan lagi. Kasihan dong yang sudah berumah tangga Mikana. Kasihan dong yang sudah janda Mikana. Terus apa maksud dan tujuan Tuhan kamu agar perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh itu dikumpulkan? Jangan dibumbun. Untuk apa Mikana? Saya penasaran ini. Saya kalau berpikir ya gitulah. Bilangan 31, 35 juga kok, jangan lupa Mikana. Sebanyak 32.000 perempuan yang masih perawan, itu jangan dibunbun. Itu udah. Ya, saya hanya menanyakan itu. Kalau soal Tuhan ya, lebih parah Tuhan yang mana? Yang menyuruh bun-bun perempuan yang sudah tidak perawan lagi? Atau mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir kayak kalian? Karena orang-orang kafir kayak kalian sudah dikasih tahu yang benar ajaran tauhid, kalian tapi tetap membangkang. Makanya tambah disesatkan. Nah, Tuhan kamu juga menyesatkan kok, sehingga orang itu percayakan dusta. Ya Mikana ya. Jadi sekali lagi tunggu dulu. Sekali lagi Mikana, Tuhan jangan dikubur di dalam goa. Mengerikan. Karena kamu mengatakan di dalam goa itu ada setan-setan. Takutnya Tuhan kamu menjadi kayak seperti itu Mikana. Lanjut. Oke ya, pertama, Yeshua HaMashiach tidak dikubur di goa, tapi disebut bukit batu. Ya, bukan gua yang gelap. Tapi memang kuburan waktu itu di Yahudi di bukit batu, ya, yang sengaja dibikin di batu, ya. Bukan gua, saudaraku, beda. Kalau 2 Petrus 2 ayat 1-4 itu, ya, bahwa memang akan muncul nabi-nabi palsu karena disesat, ya Pak, yang menyangkal tolong yang lain dulu di mute karena ini Ustadz L. Sabar Ustadz L, kayaknya gimana ya? Jangan merah mukanya. 2 Petrus 2 ayat 1-4 ya, bahwa muncul nabi-nabi false, pengajar-pengajar false yang menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib. Karena apa? Karena disesatkan oleh Satan yang ada dalam gua-gua yang gelap. Kalau Yeshua HaMashiach bukan dikubur di gua. Kenapa? Di Matius 27 ayat 60 ya. Matius 27 ayat 60. Dan dia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang telah dia gali pada bukit batu. Dan setelah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Jadi itu bukan gua, teman-teman. Udah terjawab ya. Dan juga Yeshua HaMashiach bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Makanya dia berkuasa atas kematian. Tuhan yang saya sembah itu berkuasa atas kematian. Bukan Tuhan yang tidak tahu. Bukan Tuhan yang tidak berkuasa atas kematian. Karena apa, ketika kita tanya sama mereka ini, mana buktinya Tuhan mau berkuasa atas kematian? Nanti, katanya masih nanti. Tuhan saya berkuasa atas kematian. Saya bangga menyembah Tuhan Yeshua HaMashiach yang berkuasa atas kematian. Makanya kenapa nanti kita bisa bangkit dari zaman? Karena Tuhan Yeshua HaMashiach sudah terbukti berkuasa atas kematian. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Sehingga kita yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, kalau kita kata sama mereka, apa buktinya kalau Tuhan berkuasa atas kematian? Ya nanti, di hari zaman dia yang akan membangkitkan. Kan masih nanti. Itu namanya tidak terbukti Tuhan mau berkuasa atas kematian. Kalau ternyata nanti kalian di-prank gimana? Kasihan kan? Jadi gini saudaraku, kemudian juga Nabi Elia yang masuk ke dalam gua karena di situ dia habis ini ya, melawan 400 nabi false. Karena nabi false ini 400 nabi false, penyembah Tuhan halu. Karena Tuhannya itu tidak ada. Ketika mereka menjerit berseru-seru kepada Tuhannya, nggak ada jawaban. Karena nabi false ini Tuhannya itu halusinasi, hasil ciptaan imajinasi mereka. Makanya Nabi Elia membumbun nabi false ini. Kenapa? Nabi false itu memang harus dilenyapkan. Sehingga Nabi Elia pergi bersembunyi di dalam gua. Tetapi apa kata Tuhan? Yahweh Elohim ya dari luar berfirman kepada Nabi Elia, Elia, keluar dari gua, jangan kamu di situ. Disuruh keluar. Bukan malah di situ terus bertapa sehingga ada wahyu. Kalau keluar tiba-tiba ngaku nabi. Ada 2 Petrus 2 ayat 4, setan-setan itu ada dalam gua-gua yang gelap. Makanya teman-teman jangan masuk ke gua-gua ya. Apalagi kalian bertapa di situ mencari kekayaan. Aduh, kasihan kali kalian ini. Teman-teman, Nabi Elia disuruh Tuhan Yahweh keluar dari gua itu. Makanya disuruh keluar, langsung suruh keluar kamu dari situ. Disuruh keluar, teman-teman, ya. Kemudian apa lagi ya? 2 Tesalonika 2. Di situ ya jelas-jelas di 2 Tesalonika 2 itu karena manusia itu sudah tersesat. Jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena apa? Mereka memang sudah bersikeras. Mereka itu ya, mereka yang tersesat ini, mereka hanya mengikuti keinginan mereka sendiri. Sehingga Tuhan Yeshua HaMashiach mengizinkan itu terjadi, ya. Karena mereka mengikuti pemikiran mereka, bersandar kepada pikiran mereka. Nah, kalau Tuhan menolak, ya, itu di Maryam berapa ya? Mohon maaf ya. Bentar. Ini banyak iklan. Sebentar ya, sabar ya. Karena kita nanti harus berdasarkan data ya.
Kalau nggak berdasarkan data dibilang nih, Mikana nambah-nambah isi kita guys, ya penistaan, kerudung rumahnya. Nah, naikkan sedikit, kau punya apa nih? Kau punya apa? Kasihan mukanya. Kau ini juga jahat kali. Naikkan sedikit tuh. Apa? Iya. Oh dari Ini sini teman-teman, udah. Tuh, ini teman-teman di bawah Di juga sini? ini teman-teman di bawah kita bukan keroyok, tetapi kita kalau mau tangkap orang kerasukan mesti memang harus banyak orang. Kan jadi bertanya Ustaz sama Bunda Nora itu. Silakan. Bilang aja karena nggak bisa diskusi. Saya bagian akhir. Saya juga paling kacau kan? Saya bagian kacau saja. Lanjut. Ya, tolong ya nanti diskusi sama saya Loading. Kamu jangan menggunakan disi-disi yang kasar ya. Dalam diskusi harus berbasis data, santun, bertanya. Ini mana nih? Kok susah kali nih. Banyak kali. Kitab kalian tuh banyak kali iklannya. Kita kalau baca Alkitab nggak ada iklan loh. Ih, Tuhan. Banyak kali iklan. Ih, Tuhan Yesus Masih ya. Mariam 83, tolong baca dulu lah. Nora, kamu yang baca dah. kamu yang ngasih data, kamu yang baca. Saya nyimak sih. Gitu loh. Kenapa kalian takut baca kitab kalian? Faruk juga kemarin gitu, langsung kabur dia malu dia baca kitabnya. Bukan. Kalau kita perdiskusian, kita yang bawa data, kita yang harus yang baca datanya. Masa Mikana coba buka ini, saya yang bawa data. Mikana kan gak enak kayak gitu, namanya diskusi. Cumananya kau ini? Lanjut. Oke ya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka dalam kurung berbuat SIAT dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya di sini gimana? Tuhanmu malah mengutus setan-setan untuk supaya orang berbuat apa? SIAT. Oke, mengenai bilangan 31 ya. Bilangan 31, apa maksudnya di situ teman-teman? Kita bilangan 31 kita harus baca satu perikop itu, satu pasal itu, di mana di situ menceritakan tentang pembalasan Israel terhadap bangsa Midian atas perintah Elohim karena mereka telah menjebak Israel ke dalam penyembahan berhala dan percabulan ya. Jadi memang orang-orang seperti itu harus dihukum karena mereka mengajak orang Israel untuk menyembah berhala. Dan karena Yahweh itu maha adil, dia harus menghukum orang yang menyembah berhala atau mengajak dan menjebak orang Israel untuk menyembah berhala. Nah, itulah kenapa dihukum. Ya, sudah terjawab ya. Haleluya. Bumbunlah perempuan yang sudah tidak perawan. Terus yang perawan jangan dibumbun untuk apa? Yang mana? Katanya baca satu perikop. Masa nggak Ya, dapat? kan aku bilang baca dulu satu perikop itu. Ya, kita harus baca dulu semua ini. Coba bilangan 31 nomor coba dari 17. Dan Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, lakukanlah pembalasan Bani Israel karena orang-orang Midian itu sesudah itu engkau akan dikumpulkan kepada leluhurmu. Nah, Dan berbicaralah Musa kepada bangsa itu dengan mengatakan, persenjatailah pria-pria dari antaramu sebagai pasukan perang, dan mereka akan melawan orang Midian untuk melaksanakan pembalasan Yahweh kepada Midian. 1000 itu orang dari tiap langsung suku. ayat 17-nya. Ini, oke, saya baca ya. Oke. Bentar. Bilangan 31. Nih. Oke, kita baca ya. Dari sini. 17 ya. Itu poinnya. Maka sekarang, bunbunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Di sini tidak dikatakan yang sudah bersuami jangan dibunbun, yang atau janda jangan dibumbun. Yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunbun. Yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, mana tahu laki-laki itu ada suaminya, kan nggak ada di sini keterangan. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu untuk apa? Berarti artinya di sini masih ada belas kasihan Tuhan kepada yang masih perawan. Yahweh itu maha kasih, ya. Karena orang yang tidak bersalah, kan? Perawan dia belas kasihan. Tapi perempuan yang masih bersuami, yang mungkin sudah janda, karena sudah pernah bersetubuh, itu dibunbun. Gak adil, Mikana. Gak adil sama saya, aturan saya di situ. Apa? Oke, sebentar ya. Jadi di sini adalah perintah Elohim untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang Midian. Di mana memang kalau semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah ya melakukan persetubuhan dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Jadi poinnya di sini bahwa itu ya perintah Tuhan karena
masih memberikan kesempatan kepada orang yang belum pernah menikah ya. Artinya Tuhan itu tetap mengasihani bangsa Midian, yang dimana kayak perempuan-perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan kan masa depan mereka sebenarnya masih panjang. Jadi Tuhan itu sungguh Maha Kasih. Wow, haleluya. Walaupun orang tuanya para perempuan itu ya melakukan kesalahan, mereka itu menjebak orang Israel untuk menyembah berhala, tapi Tuhan masih mengasihani anak-anak mereka. Wow, haleluya. Yang 17-nya, 17-nya. Haleluya, haleluya. 17-nya. Maka sekarang 17-nya, maka sekarang bunbunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunbun. Lah, dikasih kesempatan pada para perawan, tapi semua laki-laki dibunbun, terus bagaimana mau mereka beranak pinak? Iya, karena gini, gadis-gadis perawan itu diizinkan hidup untuk menjadi bagian dari bangsa Israel atau menjadi istri orang Israel guna mereduksi kekuatan bangsa Midian tanpa harus memusnahkan seluruh keturunan mereka. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah yang adalah Yahweh itu, dia itu berbelas kasihan. Artinya dia Tuhan yang Maha Kasih. Walaupun orang tua, para anak-anak tersebut ya melakukan kejahatan kepada orang Israel, tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada keturunan mereka. Wow, haleluya. Bukan berbelas kasihannya kepada perempuan perawan, Tidak akan bisa berbelas kasihan kepada perempuan perawan. Perempuan yang sudah bersuami harus itu Maha Kasih. Karena apa? Orang tua mereka yang melakukan kesalahan, mengajak orang Israel, menjebak orang Israel, seperti para laki-laki itu. Ya, artinya di sini kamu nggak akan haleluya, ternyata Yesus HaMasiah menyukai perempuan perawan. Karena dia Maha Kasih, Maha Kasih. Dia mengizinkan para perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan atau mereka tidak melakukan kesalahan, tapi diizinkan hidup. Wow, haleluya, haleluya. Haleluya. Pujilah Yahweh Elohim yang Maha Kasih, ya. Oke, belum bisa lagi dijawab pertanyaan saya yang tadi. Kenapa Tuhanmu main usir aja? Belum jawab lagi. Ustadz, itu kan bagiannya. Aku tidak mau ketawa. Ternyata Yesus HaMasiah hanya kasih belas kasihannya kepada perempuan Ya, perawan. karena orang-orang anak-anak itu, ya mereka, ya, itu kan tidak melakukan kesalahan, jadi dibiarkan hidup. Orang tuanya, yang para laki-laki, yang menjebak orang Terus Israel. kalau perempuan yang masih bersuami bagaimana Mikana? Karena dia udah nggak perawan lagi. Ya karena mereka, ya ikut juga bersekongkol dengan suaminya, gitu loh. Itu jawabannya, artinya Tuhan Nanti Yesus masuk, nanti. mengizinkan anak-anak perawan itu hidup, ya. Tidak, Mikana. Coba kamu Dan baca dia Lukas ya, 7, Lukas guna 7, mereduksi 13. Ya. guna mereduksi kekuatan bangsa Midian tanpa harus memusnahkan seluruh keturunan mereka. Mikana Lukas 7:13. Jawabannya mungkin di situ di Lukas 7:13. Coba kamu baca Lukas 7:13. Aduh. Enggak, Iya. jawab dulu pertanyaan saya, baru saya akan Iya jawab sabar. lagi. Iya Lukas saya 7. lanjut sedikit tadi. Di Lukas 7:13 di situ kan dikatakan sudah jelas. Lukas 7:13. Di situ karena memang Tuhanmu suka janda. Dan ketika ia melihat Tuhan berbelas kasih terhadapnya dan berkata kepadanya, janganlah menangis, sayang. Oh, jangan ditambah-tambah. Tidak, maksudnya saya bilang sayang itu sayang ke kamu. Saya bilang sayang ke kamu, bukan ke ini. Tidak ada sayang di sini. Saya bilang sayang ke kamu. Gitu. Oke, bentar saya ini baca ya. Itu artinya kalau Tuhan Yesus HaMasiah itu Tuhan yang Maha Kasih ya. Makanya kalian jangan jolim. Kayak dia suka janda kan? Mengasihi. Iya, Bukan berarti iya. Kan dia mengasihi janda kan? dikawini. Iya, saya juga mengasihi janda, tapi saya tidak bisa kawin. Saya ada istri. Saya juga mengasihi janda. Makanya di sini kan kita bicara kasih kan, berarti ini kan Tuhanmu itu kan mengasihi janda, benar tidak? Perjanjian lama mengasihi perawan, perjanjian baru ngasih janda. Kok kurang ajar kan? Iya, Kalau- karena sudah tahu dari lama ke baru kan tetap sudah di, iya kan? Udah perjalanan hidup. Oke ya, teman-teman. Jadi Oke, Keluaran 22 ayat 22, seorang janda atau anak yatim. Janda lagi, banyak sekali janda-janda. Udah, diam Kristus. dulu, diam dulu. Jangan kamu panik. Dia ini bertanya sendiri, panik sendiri, kejang-kejang sendiri atau Kalau Tuhan kami tidak pernah memerintahkan kepada para rasul dan nabi-nabinya untuk ya membunuh suami orang untuk dijadikan janda, gitu loh.